وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan 4 masalah penting seputar ibadah kurban. 4 masalah penting seputar ibadah kurban. Nah, kalau kita memahami 4 masalah ini, insya Allah ibadah kurban yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang syariat penyembelihan di dalam Islam. Jadi syariat penyembelihan di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama disebut dengan hadyu. Hadyu itu penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji untuk memberikan hadiah kepada tanah haram. Maka disebut dengan hadyu, itu diambil dari kata hadiah. Hadiah itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk tanah haram yang akan dibagikan kepada fakir dan miskin yang ada di sana. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan akikah. Akikah itu adalah syariat penyembelihan berkaitan dengan kelahiran seorang anak, baik itu anak laki-laki ataupun wanita. Dan dalam masalah ini akikah bertujuan untuk mengimplementasikan rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan atau dikaruniai dengan seorang anak. Maka sunnah ketika kita mendoakan orang yang baru mendapatkan keturunan dengan kita mendoakan barakallahu laka fi mauhibilaka wa syakartal wahib. Keberkahan bagi Anda dengan karunia yang Allah berikan berupa anak, dan mudah-mudahan engkau bisa bersyukur kepada yang memberikan atau mengkaruniai anak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ballagha asyuddahu, dan mudah-mudahan anak ini tumbuh sampai dengan dewasa. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan syariat penyembelihan yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah penyembelihan yang ditujukan atau bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan kurban. Walaupun pada hakikatnya kurban itu tidak hanya dalam bentuk sembelihan, tapi juga bisa dalam bentuk yang lainnya. Nah, misalkan di dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang datang pada waktu pertama sampai dengan waktu kelima di hari Jumat. Dalam hadisnya disebutkan orang yang datang pada waktu pertama di hari Jumat seperti berkurban dengan seekor unta. Orang yang datang pada waktu yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Orang yang datang pada waktu ketiga maka seperti berkurban dengan seekor kambing.
Orang yang datang pada waktu yang keempat seperti berkurban dengan seekor ayam. Ya, dan siapa yang datang di waktu yang kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Ya, berarti di dalam hari Jumat itu ada 5 waktu. Ya, jadi keliru kalau difahami misalkan apa yang datang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi yang dimaksud adalah yang datang di waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga, keempat, dan kelima. Dan waktu itu nanti dimulai setelah apa? Sholat subuh sampai menjelang ya imam naik ke atas mimbar. Ya. Jadi kalau datang pertama nanti setelah sholat subuh kemudian apa? Duduk ya sampai nanti apa? Imam itu apa? Naik mimbar. Nah, maka dia berkurban seperti apa? Seperti unta. Ya, jadi bukan yang datang pertama kali tapi yang datang di waktu pertama. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat disebut dengan udhiyah. Nah, udhiyah ini adalah ya, penyembelihan hewan ternak seperti unta, sapi, kambing ya, yang dilakukan pada hari penyembelihan dan hari tasyrik dalam rangka merayakan ya Idul Adha. Ya, maka disebut dengan al-udhiyah. Udhiyah itu kata sembelihan itu disembelih di waktu duha. Ya, disembelih di waktu duha. Nah, inilah yang sebetulnya lebih populer ya di kalangan para ulama ya dengan istilah udhiyah ya ketimbang dengan istilah apa? Kurban. Nah, tapi kalau dalam masyarakat kita yang lebih populer adalah istilah apa? Ya, kurban. Ya, bukan istilah udhiyah. Walaupun juga apa? Ya, udhiyah ini juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita akan membahas 4 masalah penting yang berkaitan dengan udhiyah atau masyarakat kita menyebutkan dengan ibadah kurban. Ya. Nah, yang pertama adalah tentang apakah ibadah kurban ini ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Ya. Nah, di dalam syariat Islam ini ibadah ini terbagi menjadi ya 3. Ada ibadah yang dilakukan dengan badan atau fisik seperti sholat, ya, puasa. Kemudian ada ibadah yang dilakukan dengan harta seperti zakat, ya, sedekah. Dan ada juga ibadah yang dilakukan dengan keduanya, harta dan fisik. Tetapi harta itu hanyalah wasilah saja. Sedangkan inti ibadahnya adalah pada ya proses penyembelihannya. Nah, jadi lebih dominan ibadah badaniyahnya ketimbang ibadah maliyahnya. Karena harta itu hanya wasilah saja, sarana. Sama seperti haji. Haji itu ibadahnya dimulai ketika dia ya miqat. Ya. Nanti diakhiri dengan tahallul yang kedua seperti itu. Itu proses ibadah haji. Sedangkan harta yang dimiliki untuk sampai ke sana itu hanyalah sarana saja. Nah, sehingga ibadah kurban ini ya dilihat dari pengertiannya adalah penyembelihan hewan ternak berupa unta, sapi ataupun kambing pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka merayakan hari tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya ibadah kurban ini lebih kepada prosesi penyembelihan. Ya. Nah, sehingga sahibul kurban itu dianjurkan untuk menyembelih sendiri. Ya, supaya dia bisa
menghadirkan hati bahwasanya dengan menyembelih itu dia sedang beribadah. Sebagaimana dia sholat, sebagaimana dia puasa. Ya. Tetapi boleh juga untuk diwakilkan, ya, dan sahibul kurban menyaksikan, ya, prosesi penyembelihan tersebut. Supaya tadi apa? Dia bisa menghadirkan hati ketika ia melihat prosesi penyembelihan itu, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika orang itu bersedekah dengan nilai yang sama dan berkurban dengan nilai yang sama, itu berbeda afdolnya. Artinya lebih utama orang yang berkurban dengan misalkan seekor kambing harganya 3,5 juta daripada orang bersedekah dengan uang harganya juga berapa? 3,5 juta. Karena yang satu ini adalah ibadah, ya, harta, dan yang satu adalah ibadah yang lebih dominan adalah ibadah, ya, badan, ya, seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti ada permasalahan yang memang ini juga, ya, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu dengan apa? Mengirim hewan kurban ke tempat lain atau mengirim uang ke tempat lain untuk dibelikan apa? Hewan kurban. Secara hukumnya adalah sah, tetapi dia menyelisihi atau menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Yang pertama karena Nabi Sallam dan para sahabat tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Ya, dikirim hewan kurbannya atau dikirim uangnya untuk diberikan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu mengirim hewan kurban, maka akan hilang dua sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah apa? Sunnah anjuran untuk menyembelih sendiri. Yang kedua adalah sunnah anjuran untuk memakan, ya, sebagian daripada apa? Hewan kurbannya tersebut. Nah, kalau misalkan dikirim ke tempat yang jauh, maka sahibul kurban itu apa? Tidak bisa mencicipinya, tidak bisa apa? Menyaksikan, apalagi menyembelih sendiri hewan kurbannya. Apalagi sekarang ya dengan transfer saja, ya, transfer uang, kemudian sahibul kurban tidak tahu mana hewan kurbannya, sahibul kurban pun tidak tahu persis di mana hewan kurban itu disembelih, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi secara hukumnya tetap sah, tetapi apa? Dia menyelisihi apa? Menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim hewan atau uang. Nah, ini berbeda kalau apa? Mengirim daging. Nah, kalau dikirim dagingnya, maka sunnah tadi bisa terlaksana. Ya, bisa disaksikan atau disembelih sendiri, bisa juga apa? Sahibul kurban mencicipi, kemudian sebagian, ya, daging kurbannya itu dikirim, ya, ke tempat yang membutuhkan. Nah, jadi bukan mengirim hewan atau mengirim uang, tapi mengirim apa? Dagingnya, seperti itu. Nah, ini masalah yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah kewajiban kurban itu untuk orang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal? Jawabannya adalah apa? Untuk orang yang masih hidup. Karena ini adalah syariat, dan syariat itu dibebankan kepada orang yang masih hidup, yang dia itu mampu. Berarti, ya, ibadah kurban ini berlaku untuk orang yang hidup dan mampu secara individual. Kalau misalkan dalam satu keluarga, ya, bapaknya mampu, istrinya mampu, kemudian anak-anaknya juga apa? Mampu, maka masing-masing itu berkurban. Ya, masing-masing itu berkurban. Karena kewajiban ini bersifat apa? Individu, personal.
Tetapi seandainya ibunya tidak mampu, anak-anaknya belum mampu karena belum bekerja, belum punya penghasilan, tapi ayahnya mampu, maka apa? Cukup ya hewan kurban itu ya dikeluarkan oleh kepala keluarga, tetapi pahalanya untuk anggota keluarga. Artinya termasuk anggota keluarga. Nah, sehingga apa? Yang lebih sesuai dengan tuntunan ketika ya istri anak-anak itu tidak mampu, maka apa? Ya, atas nama keluarga. Ya, atas nama apa? Keluarga. Jadi misalkan kepala keluarganya Bapak Fulan, berarti apa? Ini kurban atas nama keluarga Bapak Fulan. Berarti pahalanya untuk Bapak Fulan termasuk keluarganya. Keluarga di sini artinya apa? Mereka yang hidup bersama dengan sahibul kurban dan menjadi tanggungan daripada apa? Sahibul kurban. Sehingga mereka walaupun tidak ya atau tidak berkurban tetapi tetap mendapatkan apa? Pahala daripada apa? Kurban tersebut. Ya. Nah, berbeda nanti dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, maka di sini ada permasalahan berkaitan berkurban dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi yang pertama itu masuk di dalam kategori meniatkan agar orang yang tidak berkurban itu mendapatkan pahala bersama sahibul kurban. Maka hal ini dibolehkan. Ya, misalkan kita berkurban, kemudian kita apa? Menyertakan nama orang tua yang sudah meninggal. Nah, maka orang tua yang sudah meninggal akan mendapatkan pahala bersama sahibul kurban. Ya, jadi nanti disertakan namanya. Ya. Nah, yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal itu dalam rangka melaksanakan wasiatnya. Ya, artinya apa? Kalau orang yang sudah meninggal itu pernah berwasiat, ya, maka melaksanakan wasiat ini menjadi apa? Wajib. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang sebetulnya banyak dilakukan di kita. Inisiatif orang yang hidup tanpa wasiat. Artinya apa? Kurban itu diatasnamakan orang yang sudah meninggal berdiri sendiri. Maka ini boleh, tetapi apa? Ini menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan apa? Ini kurban atas nama almarhum fulan, almarhumah fulan. Padahal ya uangnya itu dari apa? Anaknya, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini apa? Itu termasuk yang dibolehkan dalam madhab Hambali, tetapi ini bukan termasuk apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi apa? Kurban itu kewajiban bagi orang yang hidup. Ya. Sedangkan orang yang meninggal itu tidak apa? Punya kewajiban. Ya, apalagi di kita ini ada yang agak menjadi kurang tepat. Ya. Kurbannya itu digilir. Tahun ini bapaknya, tahun depan nanti istrinya, tahun depan anaknya yang pertama, tahun depan anaknya yang kedua, dan seterusnya begitu. Ya. Padahal yang mampu dalam hal ini adalah kepala keluarga. Nah, maka sebaiknya tetap ya atas nama kepala keluarga, tetapi disertakan dengan keluarganya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga. Nah, ini pun sangat penting karena nanti di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan akad muamalah. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan wakil sahibul kurban?
Nah, kalau kita kan kurban itu skemanya yang pertama, shahibul kurban itu ya membayar iuran yang sudah ditetapkan. Misalkan untuk sapi ya karena dia berserikat ya, kalau kambing lebih mudah. Untuk sapi itu kan 7 orang. Satu orang ya iurannya misalkan 3,5 juta. Ya, kemudian nanti dibelikan oleh panitia. Bahkan nanti panitia itu memberinya dengan cara apa? Borongan. Begitu. Misalkan dalam satu masjid ada 4 kelompok sapi. Nah, berarti di situ ada 28 shahibul kurban. Kemudian setiap shahibul kurban itu menyumbang 3,5 juta. Berarti terkumpul berapa? 7 kali 3,5 yaitu apa? Berapa Pak? Ya, berarti satu kelompok itu ya sekitar 3,5 juta. Berarti kalau 4 kelompok ya berarti sekitar 90 ya lebih seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa? Ketika harga sapi itu lebih mahal. Ya. Lebih mahal harga sapinya. Diborong 4 ternyata harga sapinya apa? Lebih mahal dari iuran yang dikumpulkan. Solusinya bagaimana? Di beberapa tempat solusinya disusui dari kas takmir. Begitu ya? Nah, apakah ini boleh atau tidak? Tentu tidak boleh disusui dari kas takmir. Kenapa? Karena kas takmir itu khusus berkaitan dengan apa? Hal yang berkaitan dengan kemakmuran masjid. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Apalagi nanti untuk piknik. Ya. Kas takmir itu untuk piknik di akhir tahun, ya. Masa purna tugas pengurus ketakmiran sebelum diganti pengurus yang baru, kemudian apa? Piknik, kemudian piknik itu menggunakan uang takmir. Nah, itu tidak boleh. Ya. Karena uang yang terkumpul dari kotak infak dan seterusnya itu khusus berkaitan dengan kemakmuran apa? Masjid. Tidak boleh digunakan untuk yang lainnya termasuk untuk menyusui apa? Kurban tadi. Ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau harga kambing itu melebihi daripada iuran yang dikumpulkan, ya, maka shahibul kurban harus menambah. Atau mencari harga sapi yang lebih murah. Kalau dipas-paskan kan susah. Ya, kalau dipas-paskan susah. Nah, ini jadi problem yang pertama tadi. Ya, nyusui dari apa? Kas takmir itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, permasalahan yang timbul juga adalah apa? Ya, ketika ya akadnya itu dijadikan satu. Jadi 3,5 itu sudah masuk di dalamnya biaya operasional. Nah, jadi nggak jelas berapa iuran untuk sapi, berapa iuran untuk apa? Operasional. Nah, maka sebaiknya nanti dipisahkan. Iuran untuk sapi 3,5 juta ditambah biaya operasional. Kalau biaya operasional misalkan ditanggung shahibul kurban dan biasanya apa? Itu pasti kurang. Satu shahibul kurban misalkan untuk sapi 200.000. Ya. Kemudian biaya operasionalnya melebihi dari apa yang terkumpul dari shahibul kurban. Nah, ini biasanya juga apa? Takmir masjid kemudian apa? Nyusui lagi. Ya.
Nah, kalau nyusui lagi berarti apa? Ini tidak diperbolehkan. Karena tidak berkaitan dengan apa? Kemakmuran masjid. Ya, ini berkaitan dengan apa? Kegiatan. Ya, yang tidak berkaitan dengan kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid seperti untuk sholat, ya, pengajian, ya, kemudian untuk pembelajaran Al-Quran dan lain sebagainya. Yang itu dilakukan di masjid. Tapi ini kan tidak. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, kalau berdasarkan iuran daripada sahibul kurban tidak mencukupi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah apa? Takmir masjid menyediakan kotak infak khusus untuk apa? Operasional kurban. Nah, jadi memang ditaruh di depan infak khusus operasional kurban. Nah, jadi orang yang berinfak sudah mengerti, oh infak ini saya gunakan untuk apa? Digunakan nanti untuk operasional kurban. Tapi kalau tidak ditentukan seperti itu, orang yang berinfak itu bermaksud supaya apa? Uang yang dimasukkan dalam kotak infak itu untuk apa? Kemakmuran mas seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini jadi problem juga adalah apa? Setiap masjid itu membuat spanduk menerima apa? Titipan hewan kurban. Ya. Kalau nitip itu akadnya adalah amanah. Ya. Tapi ini kok harus bayar? Ada biaya apa? Operasional. Berarti ini bukan akad amanah. Tapi ini sebetulnya termasuk apa? Jasa. Ya, kan sama dengan kalau kita ke terminal atau ke apa? Stasiun itu ada namanya titipan motor. Tapi setelah selesai nanti kita mau pulang apa? Kok harus bayar? Kalau titipan kan Pak titip ya, nanti saya ambil kan harusnya nggak bayar. Jadi orang yang dititipi ini apa? Memegang amanah. Tapi ini kan harus bayar, berarti itu ada transaksi, ya, jasa. Nah, sama juga ketika takmir masjid menerima titipan, tapi nanti ada apa? Bayar untuk perawatan, ya, bayar untuk pakan, termasuk bayar untuk nanti apa? Prosesi penyembelihan. Nah, berarti ini adalah jasa transaksi. Nah, kenapa? Karena nanti problemnya adalah ketika hewannya itu mati. Karena pernah Pak ada kejadian. Jadi sapinya mati. Siapa yang harus mengganti? Kalau takmir mengganti, wah nggak mungkin. Wong ini titipan kok. Tapi kalau kata Sohibul Quran, kok saya kan bayar. Seperti itu. Nah, berarti di sini harus ada kejelasan. Apakah ini memang transaksi atau hanya sekedar titipan? Jadi takmir masjid itu apa? Menerima amanah. Ya. Kalau misalkan ya hewannya itu tiba-tiba jadi cacat karena apa? Kelalaian dari ya takmir sehingga akhirnya hewannya mungkin apa? Beradu kemudian cacat seperti itu. Itu siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah problem yang muncul. Takmir tidak mau bertanggung jawab, kemudian sohibul kurban pun tidak mau apa? Mengganti. Nah, di sini harus jelas seperti itu. Nah, karena tadi apa? Wakil sohibul kurban itu dimulai sejak apa? Sohibul kurban menyerahkan uang untuk pembelian. Nah, maka takmir menjadi apa? Wakil sampai nanti prosesi penyembelihan. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Yang namanya apa? Wakil itu maka dia boleh untuk diberikan upah. Ya. Tetapi dengan catatan upah itu tidak diambil dari apa? Hewan kurban yang disembelihnya. Nah, jadi ada larangan. Ya, di beberapa tempat upahnya itu dengan apa? Kepala kambing atau kepala sapi. Ya. Jadi tidak dari hewan kurbannya, tapi boleh untuk memberikan upah
untuk yang mengurusi penyembelihan seperti itu, kemudian yang membagikan, tetapi bukan dari apa? Hewan kurbannya. Ya, seperti itu. Tapi dari apa? Alokasi yang lain yang tadi diambil dari sahibul kurban. Jadi tidak boleh untuk memberi upah kepada apa? Tukang jagal, ya, ataupun panitia dari apa? Hewan kurbannya. Tapi kalau misalkan mau diupah, misalkan dari dengan uang, nah, tapi kadang-kadang juga upahnya nanti diambil dari apa? Kas takmir lagi. Maka tidak boleh upah itu diambil dari kas takmir lagi seperti itu. Ya. Nah, termasuk di dalamnya wakil sahibul kurban dalam hal ini panitia tidak boleh memperjualbelikan hasil sembelihan hewan kurban. Ya. Jadi tidak boleh memperjualbelikan bagian hewan kurban, ya, baik dagingnya, kulitnya, kepalanya, bulunya, tulangnya ataupun bagian apapun. Jadi dia harus dibagikan. Ya. Kalau sudah dibagikan, maka pihak penerima maka boleh untuk apa? Mentasarufkannya sesuai dengan keinginannya. Mau dibuat, ya, benda tertentu, ya, mau diberikan lagi kepada yang lain, mau dijual juga itu boleh. Ya. Tetapi nanti apa? Panitia tidak boleh memperjual apa? Berikan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, ini masalahnya kulit. Kulitnya diberikan kepada pihak lain. Ya, kalau pihak lain itu mau menjualnya, maka apa? Ini diperbolehkan. Ya, misalkan kulitnya untuk pondok pesantren, kulitnya untuk panti asuhan, kulitnya untuk yayasan, ya, maka itu boleh seperti itu. Nah, problem yang muncul nanti apa? Kulitnya untuk takmir. Kemudian sama takmir gimana dijual, bukan dibagikan, dijual. Nanti uangnya jadi masuk kas takmir. Nah, ini jadi problem juga, ya. Nah, itu begitu Pak. Ini yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah berkaitan dengan pendistribusian dan pemanfaatan. Pendistribusian dan pemanfaatan ini ya sudah di luar dari prosesi ibadah kurban. Sehingga apa? Pemanfaatan bersebuah ini bagian daripada muamalah saja. Sehingga nanti pemanfaatannya beda-beda di dalam hadis, ya. Dimakan sendiri dengan keluarga, disedekahkan, boleh juga apa? Dihadiahkan, boleh disimpan, ya, misalkan dalam bentuk kornet, dalam bentuk dendeng, ya, atau nanti apa? Dikirim ke daerah tertentu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ukuran? Sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk, ya, dimakan sendiri. Ukuran itu adalah ukuran yang tidak baku, dalam arti tidak masuk dalam ranah ibadah. Ya. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Hajj, ukuran itu setengah-setengah, bukan sepertiga. Ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian, kemudian berilah makan kepada fakir dan miskin. Berarti di situ ada, ya, anjuran makan dan anjuran untuk memberikan kepada fakir miskin. Berarti apa? Ya, perbandingannya adalah setengah-setengah, bukan sepertiga. Nah, artinya apa? Sepertiga, sepertengah itu hanya apa? Pengaturan saja yang sifatnya lebih ke maslahatan yang lebih besar. Seandainya sahibul kurban itu apa? Minta dagingnya semua. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Karena itu adalah milik sahibul kurban. Jadi misalkan, Pak, saya mau ambil semuanya. Saya mau bagikan sendiri di kampung saya begitu. Ya. Panitia nggak boleh marah-marah seperti itu. Apalagi sahibul kurban sudah bayar. Ya. Kok gini katanya, ya, marah-marah seperti itu? Enggak boleh. Karena dia milik sahibul kurban.
Nah, maka wakil sahibul kurban panitia pun ketika ingin mentasarufkan, maka harus ada akad. Nah, akadnya bisa tertulis atau akadnya bisa apa? Tidak tertulis. Artinya apa? Saling paham begitu. Ya. Kalau sudah dititipkan ya berarti apa? Ini semua nanti akan dimanfaatkan, kemudian sahibul kurban akan mendapatkan jatah bagian. Ya. Nah, yang keliru kadang-kadang ada di masyarakat kita, kurbannya dengan kambing, pingin jatahnya sapi. Ya, kurbannya kambing, jatahnya pingin sapi. Ini tidak boleh. Ya, artinya dia tidak berhak. Ya, tapi kalau dikasih maka apa? Ya, kita boleh untuk menerima. Dikasih sebagai sedekah, hadiah, ya, itu boleh. Nah, maka kita kan biasanya dikumpulkan, nanti apa dibagikan di masyarakat, baik yang mampu ataupun juga yang tidak mampu. Ya, tapi kadang-kadang ya dibagi rata, akhirnya yang dapat apa? Ya, sedikit-sedikit. Ya, seperti itu. Nah, tentu ini nanti apa perlu untuk dipikirkan kembali tentang pemanfaatan pendistribusian karena berkaitan dengan apa? Masalah ya muamalah. Termasuk di dalamnya adalah apa? Memberi daging kurban kepada non muslim. Ini dibolehkan karena status daging kurban itu ya sama dengan sedekah ataupun hadiah. Jadi kita boleh memberikan sedekah ataupun hadiah kepada non muslim ya, karena itu sudah tidak termasuk dalam ranah apa ibadah. Memang ada pendapat yang melarang, tetapi pendapat ini apa? Yang landasan dalilnya tidak kuat ya. Karena dalam masalah ini dia sifatnya muamalah. Sama seperti zakat. Boleh nggak zakat itu diberikan kepada non muslim? Ya, pendapat yang rajih atau yang kuat adalah boleh. Ya, dan itu masuk dalam apa yang disebut dengan mu'allafatu qulubahum, orang yang sedang dilunakkan hatinya. Orang non muslim supaya dia masuk Islam dikasih apa? Zakat. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 masalah penting berkaitan dengan apa? Ya, kurban. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu apa namanya? Pencerahan ya untuk kita mengelola ibadah kurban ini sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan satu atau dua sebelum kita tutup. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, menjelang kurban itu banyak orang yang mendekatkan diri ya, insaf. Jadi terkait dengan penyembelihan itu kan ibadah individu. Ya. Kemudian terkait dengan menyembelih sendiri, itu apakah bisa dikatakan penyembelihnya itu seperti apa? Ya. Jangan sampai nanti karena banyak yang insaf menjelang korban ini terus ahli maksiat pun ingin berkorban kemudian menyembelih sendiri, apakah terkena? Ya. Nah, jadi yang pertama yang menyembelih ini harus orang yang dia itu apa? Dibolehkan secara syar'i. Ya, pertama dia seorang muslim. Ya. Muslim ini tidak dirinci. Ya. Oh, ini muslim yang banyak dosa. Oh, ini muslim yang sedikit dosanya. Tidak dirinci. Selama dosa itu bukan termasuk dosa yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Ya. Nah, ini yang paling prinsip adalah apa? Tentang sholat. Ya. Kalau yang menyembelih itu muslim tapi dia apa? Tidak pernah sholat. Nah, maka apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja ya termasuk hal yang menyebabkan apa? Orang itu keluar dari Islam. Ya, walaupun dia apa? Mengakui kewajiban sholatnya, dia meninggalkannya karena malas. Apalagi kalau dia itu meninggalkan dengan meyakini sholat itu tidak wajib. Tapi yang banyak yang pertama.
meninggalkan sholat karena malas. Maka menurut pendapat yang rajih, meninggalkan sholat karena malas pun itu apa? Termasuk hal yang menyebabkan dia apa? Keluar dari Islam. Nah, maka nanti ini perlu untuk dipertimbangkan. Adapun misalkan di dunia tukang mabok, ya, insaf, kemudian apa? Ikut menyembelih seperti itu. Selama dia muslim tidak. Ya, bahkan nanti apa? Ahlul kitab saja, orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Dibolehkan untuk menyembelih. Dengan catatan prosesi penyembelihan itu sesuai dengan syariat, dengan menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Ya, begitu. Nah, jadi nanti apa? Ini tidak diperinci ya, kecuali kalau ada dosa-dosa yang menyebabkan dia apa? Keluar dari Islam, seperti orang yang murtad, ya itu sama. Ya, begitu. Ya, begitu Pak ya. Oke. Monggo Pak, yang belakang dulu sebentar. Oke. Waalaikumsalam. Seperti tadi yang saya sampaikan, dari 7 itu urunan itu ya, ditentukan 3,5 juta, kemudian harga satunya kan belum tahu, jadi belum jelas berapa besar, berapa. Kemudian kalau panitia sudah mencarikan yang maksimal, kemudian setelah ketemu baru nanti kita sampaikan, dan harga kambing dan harga sapi anggota dari A itu misalkan 22,5 juta, itu kita sampaikan. Nah, baru sisanya itu. Ya. Nah, jadi pertama ya, karena apa istilahnya itu, ya apa akadnya sudah di depan. Jadi akadnya itu kan pertama Pak, iuran kurban, judulnya itu. Kemudian ada kelebihan, baru itu untuk apa? Operasional. Nah, kecuali kalau misalnya begini Pak, iuran 3,5 juta, kemudian ada sisa, baru nanti ada akad lagi. Pak, kalau sisa, nanti sisanya untuk operasional bagaimana? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, berarti harus ada akad kembali. Atau misalkan sejak di awal apa? Sisa dari ya iuran kurban akan dialokasikan untuk operasional. Sohibul kurban setuju ya sudah. Ya. Tapi kalau sohibul kurban tidak setuju, boleh. Ya, saya mau diambil aja sisanya, gitu kan boleh. Ya. Nah, begitu. Jadi harus ada apa? Akad. Jadi bukan satu akad nanti secara otomatis ya. Kemudian sisanya menjadi apa? Jasa atau biaya operasional. Nah, memang untuk selamatnya nanti apa? Iuran kurban sendiri, biaya operasional sendiri. Jadi akadnya jelas. Karena itu dua akad, Pak. Ya, akad operasional sama akad apa? Kurban. Seandainya ada kelebihan nanti, maka apa? Itu bisa dikembalikan atau nanti dibuat akad baru. Kelebihannya bagaimana kalau untuk operasional? Oh ya nggak apa-apa ya sudah. Berarti untuk menambah seperti itu, ya. Supaya nanti ada kejelasan dari dua akad tadi, akad iuran kurbannya dengan akad apa? Ya, akad operasionalnya. Seperti itu. Begitu Pak. Oke, walau. Oke, moga-moga Pak. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa kita bisa mengatasnamakan korban untuk ayah yang sudah meninggal. Iya. Apakah ada kiranya atas nama kakek nenek dan seterusnya? Karena saudara ayah ibu yang sudah meninggal, artinya terang kalau jalan itu terang. Apakah ada batasan sampai batasan untuk orang tua sampai kakek? Ya. Nah, jadi yang pertama, berserikat dalam kepemilikan itu ditetapkan di dalam syariat. Ya, jadi sapi itu 7 orang. Ya. Sekarang kalau misalkan sapi hanya 6 orang boleh atau tidak, Pak? Boleh. 7 itu maksimal.
Satu pun boleh, makanya begitu kan. Seandainya kalau begini Pak, misalkan sapi itu kelompoknya cuma 5 orang, ternyata harga sapinya lebih mahal, jadi kurangnya misalkan 2 juta, ya, kurangnya 2 juta, kemudian ada orang inisiatif tak susui, ya, dia menyusui hanya 2 juta, berarti kan dia kurang 1/7, ya, berarti yang 2 juta itu tidak termasuk kurban, ya, sedangkan sisanya yang kelompok tadi dia termasuk kurban. Tetapi ini tidak mempengaruhi kepada yang kurban tadi. Ya, secara hukumnya begitu. Atau misalkan apa? Oh, saya nyumbang 1 juta aja lah. Kenapa? Mau nyicipi. Nah, boleh, gitu kan? Tapi apa? Statusnya dia apa? Bukan kurban, tapi tidak mempengaruhi yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam hal seperti ini ya tadi, ya itu kepemilikan ya secara syariat. Kemudian istirak itu, berserikat itu ada dalam pahala. Berserikat dalam pahala ini tidak terbatas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ya, seperti itu. Jadi monggo begitu. Walaupun nanti tidak jadi syarat misalkan, oh disebut satu-satu nanti kelamaan. Ya, yang penting apa? Itu diniatkan, ya. Oh ini untuk kurban si fulan seperti itu. Nah, terlepas nanti ya ada apakah ini kekhususan Nabi atau bukan. Ketika Nabi mengatakan Allahumma hadza anni, ya, wa ummati malam yudhhi. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Nah, apakah ini kekhususan bagi Nabi atau itu juga berlaku untuk yang lainnya? Nah, jadi begitu. Oke. Monggo, Bapak. Misalnya korban di suatu tempat, ya, terkumpul korban 4, ya, atau terkumpul 3, yang memenuhi 7 orang. Sedangkan yang lebihnya, yang korban 4 itu sampai hari H, harusnya terkumpul 3 orang, kan 4. Kalau terkumpul itu kan sekali. Ya. Tetapi tetap berikan korban sapi. Kemudian dia mencari tempat korban lain yang kepengen dapat korban sapi kan, kalau daerah di pada Bali dan sana. Nah, 3 orang itu datang ke sana, kami ingin korban sapi dengan ada 4 orang, kami tambah 3, itu ada 7. Yeah. Kalau salah dan tidak ada banyak. Nah, di sana itu kan, dan Bapak bayarnya 30 ya. Itu baik yang ikut korban 3 yang dalam rapi yang membutuhkan karena memang dananya dalam masalah, atau akan lebih baik tempat di mana saya tinggal dengan membeli kambing. Ya. Itu pahalanya bermanfaatnya bagaimana, Pak? Ya. Nah, jadi solusi yang utama adalah sohibul kurban nambah. Jadi asalnya iuran 3,5 karena cuma kumpul 4 orang, ya sisanya apa? Nambah. Berarti nanti sohibul kurban misalkan iurannya bukan 3,5, misalkan jadi apa? 5 misalkan begitu. Itu yang utama, nambah. Kalau misalkan uang nggak mungkin dinambah, yang kedua solusinya apa? Dialihkan kepada kambing. Ya, artinya tetap disembelih di tempat tinggalnya, kemudian dialihkan ke kambing. Ya, nah kalau misalkan saya nggak mau kambing, pengennya sapi seperti itu, nah maka perlu disampaikan. Yang lebih afdol itu pertama dari sisi ya kemanfaatannya, yang kedua dari sisi enaknya. Jadi sebagian ulama itu lebih memilih yang afdol itu kambing. Karena lebih enak daging kambing daripada daging sapi. Nah, kalau yang lain, para ulama yang lain menyebutkan yang lebih afdal itu yang lebih banyak manfaatnya. Maka sapi lebih besar manfaatnya.
Nah, baru yang terakhir kalau memang ya tetap tidak mau seperti itu ya seperti yang tadi. Ya, tapi yang tadi apa? Tetap sah ibadah kurbannya tapi kehilangan apa? Beberapa sunnah tadi. Untuk nyembelih sendiri, untuk menyaksikan, untuk mencicipi ya dan seperti itu. Ya, jadi itu yang terakhir Pak urutannya. Kalau memang tidak dimungkinkan lagi seperti itu. Nah, jadi yang saya ulangi yang pertama apa? Menambah, yang kedua ya dialihkan kepada kambing, yang ketiga nanti baru apa? Ya, melakukan ya kurban di tempat lain. Ya, seperti itu. Oke. Saya kira cukup Bu ya. Ya, alhamdulillah. Pripun Pak? Oh, satu lagi. Oke. Monggo terakhir ya. Ya, jadi panitia sebagai wakil sahibul kurban tidak punya hak kecuali kalau sudah ada akad dari sahibul kurban. Misalkan pada saat penyerahan, Bapak Ibu nanti dagingnya sebagian kalau dipakai untuk makan panitia bagaimana? Oh silahkan. Ya, atau misalkan Bapak Ibu nanti kalau sebagian dagingnya juga panitia dapat sebagai hadiah bagaimana? Oh silahkan. Ya, tetapi harus ada apa? Akad. Nah, kecuali kalau memang secara apa? Akad tidak tertulis sudah mafhum. Mafhum itu maksudnya apa? Ya, sohibul kurban menyerahkan itu memang untuk dikelola dan lain sebagainya. Nah, maka dalam hal ini apa? Kalau sudah ada kerelaan secara ya namanya perbuatan, bukan secara ucapan atau tulisan. Maka ini yang lebih banyak seperti itu. Jadi sudah sama-sama paham seperti itu. Nah, tentu nanti ya panitia dan lain sebagainya juga harus apa? Ya, istilahnya tahu. Ya, apalagi nanti nuwun sewu kadang-kadang ada yang menyembunyikan. Ya, disembunyikan nanti di bawah. Nah, ini termasuk bentuk ya mencuri kalau menyembunyikan ya. Tapi kalau misalkan, oh ini buat saya nggak apa-apa, yuk monggo, silakan. Ya, seperti itu. Oke, itu Pak ya. Ya, saya kira cukup ya karena sudah masuk suruh, kita tutup. Oh, enggak. Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi kalau patungan kemudian atas namanya jamaah pengajian, nah ini tidak sah sebagai kurban, tapi dia sebagai sedekah. Ya, misalkan ini kurban dari jamaah pengajian ibu-ibu ini misalkan. Itu sedekah, bukan kurban. Tapi kalau misalkan seperti arisan, ya, arisan misalkan 10 orang nanti dikocok siapa yang dapat tahun ini, maka korbannya atas nama si fulan misalkan. Nah, maka itu apa? Sah sebagai kurban. Jadi boleh berhutang untuk berkurban dengan catatan iurannya sama, kemudian yang didapatkan juga sama. Kan nanti misalkan 10 orang, jadi 10 tahun, harga kambing 10 tahun ke depan naik. Nah, berarti apa? Ya tidak boleh misalkan yang pertama dapatnya cuman ya 5 juta, kemudian yang terakhir dapatnya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu nanti apa? Menambah sendiri.
Ya, jadi iurannya tetap tapi Nabi menambah apa? Sendiri dari harga kambing yang ada seperti itu. Itu Bu ya. Karena tadi apa? Kewajiban kurban untuk individu, bukan lembaga institusi. Oh ini kurban dari yayasan anu, oh ini kurban dari bank anu dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada kurban atas nama lembaga. Itu masuknya kategori apa? Sedekah, termasuk untuk anak-anak sekolah. Nah, itu bukan kurban, tapi itu namanya latihan atau sedekah. Ya, begitu. Oke, saya kira cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.